akan memaparkan video kami. Perkenalkan, nama saya Aryan Dipa Mardika, NPM 23011003. Perkenalkan, nama saya Lulu Destia, NPM 2301004. Perkenalkan, nama saya Azahra Qurataini Aulia, NPM 2301001. Perkenalkan, nama saya Rapa Susanti, NPM 2301002. Ini dia video berikut ini. Konsep syariat. Konsep syariat adalah segala bentuk hukum atau kebijakan yang telah diturunkan kepada Rasulullah SAW yang telah dipahami oleh para ulama dari Al-Quran dan As-Sunnah, baik secara tekstual maupun interbal, analogik, yaitu hukum-hukum yang jelas tentang ilmu tauhid, fikih, dan tasawuf. Perbedaan syariat dan fikih. Syariat. Kata syariat berasal dari bahasa Arab, diucapkan dengan kata syariah. Penentuan kata syariah sebagai kata yang baku disebabkan karena kecocokan dalam pengucapan kata syariah cocok dengan lidah orang Indonesia. Syariah atau syariat adalah bahasa berarti jalan yang lempang atau jalan yang dilalui air terjun. Para peguha memakai kata syariat sebagai nama bagi hukum yang ditetapkan Allah untuk para hambanya dengan perantara Rasulullah supaya para hambanya melaksanakannya dengan dasar. Fikih secara bahasa memiliki dua makna, yaitu al-fahmu al-mujarrad dan al-fahmu ad-daqi. Transaksi adalah persetujuan jual beli dalam perdagangan antara pihak pembeli dan penjual. Pelaku dalam transaksi adalah pemberi dana dan penerima dana. Pemberi dana adalah pihak yang memberikan sejumlah uang atas kegiatan membeli suatu produk atau jasa. Sementara penerima dana adalah pihak yang menerima uang dari kegiatan transaksi. Penerima dana akan menerima uang berdasarkan metode, jumlah, dan waktu pembayaran yang telah disepakati. Alat bukti transaksi. Bukti transaksi adalah dokumen asli yang menjadi alat untuk mencatat transaksi yang telah terjadi, seperti uang dan lain sebagainya. Administrasi transaksi adalah kegiatan percatatan atau penyusunan data dan informasi keuangan secara sistematis. Pada prinsipnya, semua transaksi memerlukan bukti administrasi, tetapi tidak semua penjual membuat bukti penerapan syariat. Penerapan syariat Islam seperti melakukan 6 cambukan bagi mereka yang kedapatan minum minuman keras dan bermain judi, membuat para pelakunya menjadi jera dan tak akan melakukan hal itu lagi. Hudud. Hudud adalah penjatuhan sanksi yang berat atas seseorang yang telah dilakukan oleh Al-Quran dan hadis seperti zina, mabuk, dan keluar dari agama Islam atau murtad. Qisas adalah penjatuhan coba sanksi yang sama dengan yang telah pelaku lakukan terhadap korbannya. Misalnya, pelaku menghilangkan nyawa korbannya, maka ia wajib dibunuh, kecuali keluarga korban memaafkan si pelaku, maka pelaku hanya akan dikenakan denda dan dinamakan dengan diat atau denda sebagai pengganti dari hukumannya tersebut. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Selain sebagai sumber ajaran Islam, Al-Quran juga disebut sebagai sumber pertama atau asas pertama syara. Al-Quran merupakan kitab suci terakhir yang turun dari serangkaian kitab suci lainnya yang pernah diturunkan ke dunia. Dalam upaya memahami isi Al-Quran dari waktu ke waktu telah berkembang tafsiran tentang isi Al-Quran, namun tidak ada yang saling bertentangan. Hadis adalah terbagi dalam beberapa derajat keasliannya, di antara lain sebagai berikut, yaitu sahih, hasan, dhaif atau lemah. Berikut macam-macam ijtihad. Yang pertama, ijma', qiyas, maslahah, atau kebiasaan. Syariat Islam adalah hukum yang terdapat dalam ajaran Islam untuk mengatur segala bidang kehidupan manusia, termasuk akidah, hukum, dan akhlak. Syariat Islam bersumber dari Al-Quran dan hadis. Sebagaimana firman Allah, untuk setiap umat di antara kamu, umat Nabi Muhammad SAW dan umat-umat sebelumnya, kami jadikan peraturan syariat dan jalannya yang terang. Quran Surat Al-Ma'idah, surat ke-5 ayat ke-48. Seperti yang dijelaskan, syariat Islam mengatur semua bidang kehidupan umat muslim. Agar lebih paham, Anda dapat menyimak beberapa contoh syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang dikutip dari buku catatan krisis seputar dakwah Islam oleh Agus Trisa.
Yang pertama, membayar zakat. Setiap umat Islam yang memenuhi syarat memiliki kewajiban untuk membayar zakat fitrah setiap tahunnya. Membayar zakat fitrah adalah salah satu cara untuk mensucikan harta dari hal-hal yang buruk. Kewajiban membayar zakat fitrah tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 48 yang artinya, dan laksanakanlah solat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang yang rukuk. Yang kedua, jujur dalam berdagang dengan memenuhi timbangan dan takaran. Praktik kecurangan masih banyak terjadi dalam aktivitas jual beli. Masih ada penjual nakal yang sengaja mengurangi timbangan dan takaran serta tidak jujur dalam memasarkan produknya sehingga merugikan konsumen. Dalam ajaran Islam, berbuat curang adalah sesuatu yang dilarang karena merugikan orang lain. Ayat yang menegaskan larangan tersebut adalah surat Al-Hud ayat 85 yang artinya, dan Su'aib berkata, "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan." Yang ketiga, berbuat adil kepada seluruh manusia. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam selalu berlaku adil kepada seluruh manusia di muka bumi. Perintah ini tertuang dalam berbagai ayat Al-Quran, salah satunya Al-An ayat 90 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan dilarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan pemusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Yang keempat, menikah dengan tuntunan agama Islam. Pernikahan adalah awal dari pembentukan peradaban. Karena itu Nabi Muhammad SAW menekankan betapa pentingnya menikah. Barang siapa yang telah menikah berarti telah menyempurnakan setengah tuntunan agama. Lalu hendaklah dirinya takut kepada Allah dalam menunaikan setengah keduanya. Hadis riwayat Malik. Syariat menjadi alat untuk membatasi ruang agama, sehingga pada keadaan tertentu syariat bermetamorfosa menjadi agama itu tersendiri. Setidaknya ada 3 aliran dalam memaknai syariat Islam. Yang pertama, formalisasi syariat Islam, bahwa kelompok ini memperjuangkan syariat dijadikan ideologi dalam berbahasa, berbangsa, bernegara. Untuk itu berimplikasi memproklamasikan perlunya negara Islam atau secara formal dalam undang-undang negara. Yang kedua, delegitimasi syariat. Pemikiran atau aliran ini lebih memilih memahami syariat secara substansi, bahwa syariat tidak diatur oleh negara karena menjadi kuku. Syariat sudah ditetapkan dalam keadaan sehari-hari pada masing-masing individu, sehingga formalisasi dalam perundang-undangan di negara tidak diperlukan. Yang ketiga, moderat. Kelompok ini ingin mengambil jalan tengah, tidak mengakui sekularisasi dan islamisasi. Dengan demikian menjadi bukti bahwa penerapan syariat Islam merupakan perdebatan yang berkepanjangan di antara ketidakpemikiran di atas. Sekian pemaparan video dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.